Jadi setiap pesta itu harus melihat karakter tamunya. Tes food berkali-kali tapi Bu maaf saya nggak jadi gitu. Iya. Ada nggak sih Bu? Kalau 1.000 orang itu titik makanannya minimal harus 18 itu. 1.200 dalam 6 jam Bu? Dalam 6 Ibu jam. menyanggupi itu Bu? Setelah tabel ini dibuat, ternyata venue yang dipesan itu kekecilan maupun kegedean. Wedding Podcast. Hai lovebirds, gimana kabar kamu sekarang? Dan gimana dengan persiapan pernikahan kamu? Udah sampai mana ya? Apakah sekarang kamu ada di fase takut gitu ya makanannya kurang? Lalu juga mungkin takut makanannya berlebihan malah? Atau mungkin takut makanannya basi gitu kan? Atau mungkin takut juga makanannya gak enak? Dan terakhir takut gak kekontrol tamu saat ada di area buffet. Tenang, saat ini kami akan hadirkan catering yang sudah berpengalaman selama 20 tahun. Please welcome Naomi Catering. Selamat datang di Wedding Podcast. Sama-sama, terima kasih. Yeah. Baik lovebirds, di samping saya langsung kenalin aja ya. Namanya adalah Bu Sylvie dari Naomi Catering. By the way Bu, saya udah pakai outfit ala-ala chef nih. Ada lowongan nggak? Oh ada. Bagian apa Bu? Cicip. Oh, ada ya bagian cicip-cicipnya? Ya, ada. Ada ya? Atau cuci piring? Oh boleh, itu kayaknya cocok buat saya ya. Oke, bisa dibilang makanan dalam sebuah acara pernikahan ini sangat penting dan sangat krusial banget. Selama ya Abo sebagai pembawa acara, kadang-kadang nih dalam sebuah acara pernikahan itu bisa jadi masalah Bu kalau makanannya kurang. Ya. Nah tapi sebelum kita ngomongin masalah Bu, bisa nggak Bu dijelaskan dulu mengenai tujuan catering dalam sebuah pernikahan, point of view dari Naomi Catering itu seperti apa? Jadi kembali ke basic ya, bahwa tujuan kita mengadakan wedding reception itu untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu ya? Betul. Baik. Kalau untuk catering sendiri punya 2 parameter. 2 parameter? Ya, yang pertama adalah makanannya cukup. Yang kedua adalah antrinya tidak berlebihan. Tadi ada 2 parameter yang Bu Sylvie tuh melihat ini adalah sangat penting. Yes. Parameter pertama tadi adalah makanannya cukup. Ya. Dipastikan harus cukup ya Bu ya? Ya. Jangan sampai kurang malah. Iya. Betul. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya untuk tamu itu tidak sampai mengantri malah sampai berdesakan. Karena itu pun sangat tidak baik juga. Iya. Nah, lalu sampai di 2 parameter tersebut, bagaimana Naomi Catering untuk mencapai parameter tersebut Bu? Oke, jadi dalam hal ini kita memang harus menggunakan data ya. Wow, oke, data. Nah, kita langsung masuk ke data ya. Jadi bisa dilihat di display bahwa pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel untuk mendata tamu. Tabelnya itu tujuannya untuk memastikan jumlah kepala yang hadir. Karena kalau udah catering, yang kita hitung adalah perut atau kepala yang hadir. Contohnya di tabel ini akan ada namanya, kemudian si A misalnya katakanlah. Baik. Dia akan hadir membawa berapa orang, karena kan tidak selalu satu orang itu hadir berdua. Kadang ada yang berlima, kadang ada yang bertujuh, kadang nggak hadir sama sekali. Oh iya, betul. Betul, jadi kita bikin tabel dulu. Setelah kita bikin tabel, kita harus bisa definisikan lagi dari katakanlah dari 100 orang yang hadir misalnya setelah dijumlah, berapa persen yang cowok, berapa persen yang cewek. Lebih bagus lagi kalau kita bisa definisikan lagi berapa persen yang diet atau makannya sedikit, dan berapa persen yang Portugal atau porsi tukang gali. Tabel ini adalah kunci kesuksesan sih dari catering wedding. Betul. Selain itu juga tabel ini sebaiknya dibuat sebelum menentukan vendor-vendor maupun venue. Karena sering sekali kejadian setelah tabel ini dibuat, ternyata venue yang dipesan itu kekecilan maupun kegedean. Begitu. Karena kan kita punya target jumlah antriannya nggak panjang ya. Artinya kalau misalnya mengundang 1.000 orang, itu harus di tempat yang cukup untuk 18 titik antrian. Seperti itu. Kalau tempatnya sempit cuman bisa 4 antrian, ya gimana, orangnya kan akan terlalu panjang akhirnya. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan data, membuat data tadi ya, maka kan jumlah kepalanya ketahuan tuh. Betul. Setelah jumlah kepalanya ketahuan, selain itu juga kita bisa membaca karakter tamu yang akan datang, makannya bakal gimana gitu. Nah, setelah itu baru kita tentukan menu dan porsinya. Baik. Gitu. Jadi
tidak pernah ada menu yang sama atau komposisi yang sama untuk pesta yang berbeda. Jadi setiap pesta itu harus melihat karakter tamunya. Oh, di pesta yang ini dia lebih banyak orang-orang yang makannya Portugal. Baik. Maka akan lebih banyak buffetnya dibandingkan gubukan. Atau misalnya, oh di pesta yang ini lebih banyak Gen Z yang suka wisata kuliner. Maka akan lebih banyak gubukannya dibandingin buffet. Karena Gen Z tidak suka makan buffet, mereka lebih suka makan gubukan untuk wisata kuliner. Gubukannya juga lebih disesuaikan untuk Gen Z. Misalnya ada sushi, ada branded stall dan segala macam. Nah itu nanti kemudian atau makanan Korea. Nah seperti itu. Jadi menu dan porsi itu sangat dipengaruhi oleh karakter tamu yang hadir. Oke. Seperti itu. Ini sampai sedetail ini ya Bu ya. Bu, Ya, untuk betul. Ibu mendapatkan data-data tersebut, Ya. untuk Ibu bisa mendapatkan karakter-karakter tersebut, itu dari mana Bu? Ya, memang itu didapatkannya dari form yang kita berikan kepada kedua pengantin Saat meeting? saat meeting. Jadi mereka harus isi itu supaya kita bisa menentukan jumlah porsi yang tepat dan menu yang tepat. Supaya nggak kurang dan tidak mubazir juga berlebihan. Oh, Seperti itu. sepresisi itu ya Bu? Berarti itu Harus. Karena tingkat kemubaziran pada catering wedding juga bukan jumlah kecil kalau kita konversi menjadi uang. Rata-rata sih kalau yang dialamin oleh Naomi sih rata-rata mubazirnya di 30 jutaan ke atas. Kan sayang ya. Itu 30 juta ke atas, bukan saya. Itu sayang banget. Sayang banget. Makanya data yang benar sangat mempengaruhi budget ya. Itu sangat mempengaruhi semuanya. Betul. Termasuk juga pemilihan gedung. Kadang-kadang aku sering ketemu customer yang kemudian salah memilih gedung. Ternyata dia memilih gedung yang dengan kapasitas 500 orang misalnya. Ternyata pas di data tamunya 800, tapi gedung itu udah terlanjur dibayar. Jadi data kepala yang hadir itu memang harus diteliti benar-benar. Apakah ini yang membuat selama 20 tahun Naomi Catering bisa membuat sebuah data seperti ini? Karena dirasa tidak semua catering ini sedetail ini gitu untuk Ya. membaca, untuk melihat, mencari titik demi titik seperti. Apakah ini memang membuat selama 20 tahun ini akhirnya mempunyai rumus tersendiri gitu? Iya, memang kan semuanya dengan perjalanan ya. Dan perilaku terutama baby boomers nih ya, ini kita Oke. bicara baby boomers. Kegrandean suatu pesta itu terlihat dari buffetnya yang panjang berapa meter, kemudian mewah seperti itu. Itu zaman baby boomers, zaman ibu saya gitu. Nah kemudian masuk ke milenial dan Gen Z, mereka nggak suka makan buffet yang akhirnya mubazir yang terjadi di pesta-pesta kami gitu. Ordernya berlebihan ternyata nggak dimakan. Oh ternyata memang untuk pesta-pesta zaman sekarang misalnya akan lebih sedikit buffetnya, kemudian makanan stolnya akan lebih banyak seperti itu. Emang kita memang harus ngikutin perilaku makan orang ya. Betul. Karena kan memang sekarang dilihat dari tahunan menikah ini kan era-era anak-anak tahun 96, 97 ke atas lah Bu ya. Karena memang ini kan sudah masuk kepada eranya Gen Z. Betul. Iya. Betul. Dan memang Ibu melihat bahwa setiap era perilaku makan tuh berbeda Bu. Berbeda. Ya tadi dari baby boomer, lalu juga mungkin langsung lanjut kemana Bu kalau setelah baby boomer? Milenial. Milenial. Sekarang masih 50-50 sih milenial sama Gen Z. Jadi yang mamah-mamahnya masih baby boomers biasanya akan lebih banyak ngorder buffet ya. Gitu. Karena memang mereka berperilaku seperti itu. Tapi kalau yang mama-mamahnya udah mama milenial, punya anaknya Gen Z, itu akan lebih wisata kuliner. Seperti itu. Siap. Nah, Bu, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa terkadang mendapatkan klien yang ternyata bisa dibilang salah memilih gedung. Misalkan gedungnya terlalu besar, ternyata tamu yang diundang hanya 500 pax seperti itu. Iya. Misalkan 250 undangan berarti 500 pax. Iya. Nah, ini bagaimana dengan konsep seperti ini Bu? Terkadang kan ada yang memang si klien ini konsepnya ingin pernikahan adat. Kalau mengambil contoh pernikahan adat Minang, yang dimana dekorasinya tuh memang harus ceilingnya tuh harus tinggi Bu. Iya. Nah ini kan memang biasanya ceiling tinggi ini pasti akan berbanding lurus dengan bentuk ruangan yang besar. Ternyata tamu yang diundangnya memang hanya 250 undangan atau 500 pax. Iya. Terlanjur karena konsep. Bukan terlanjur karena memang ingin di gedung itu, bukan karena konsep dekorasi saya ingin dekorasi memang adat Minang yang tinggi. Itu bagaimana nanti mensikapi? Pertama sih dari
pernyataan Mas Abo tadi ada satu hal yang kita belum cocok nih. Pertama dari cara menghitung kepala yang hadir. Jadi memang kalau untuk catering agak bahaya tuh kalau undangan dikali 2. Tadi kan mengundang 250. Betul, berarti kan biasanya Tapi 500. asumsi yang datang 500. Biasanya oke. Nah, itulah fungsi dari tabel tadi. Ternyata Enggak semuanya, berarti. nggak semuanya. Jadi ada kejadian di waktu itu dia menyebarkan undangan 750 undangan. Oke. Kalau dikali 2 kan asumsinya akan ada 1.500 orang ya. Betul, ternyata. Ternyata yang hadir cuma 800. Oh ya ampun, sayang banget. Iya. Atau bisa juga tadi ketika Mas Abo bilang 250 dikali 2 kan sama dengan 500 orang. Betul. Ternyata yang hadir 700. Jadi kalau dalam catering Bener ya. iya, jadi kalau dalam catering itu yang paling penting adalah menghitung jumlah kepala dengan lebih akurat sebenarnya dengan bantuan tabel tadi. Sepengalaman Ibu selama 20 tahun ini akan makan waktu nggak sih Bu? Karena gini loh, ini kan misalkan kita ikat meeting ya, namanya meeting nih ya Lovebirds, namanya meeting. Mungkin kalau Lovebirds selalu melihat podcast wedding ini dari awal, semua vendor tuh pasti akan hadir. Iya. Ya, baik catering, pembawa acara, entertain dan semuanya hadir. Iya. Bu, dalam satu kesempatan meeting, jika memang Ibu mau memaparkan itu, apakah itu tidak memakan waktu khusus untuk catering saja, atau mungkin Ibu memang ada waktu khusus untuk ketemu si klien tersebut, bagaimana Bu? Jadi ketika kita sedang wedding reception, itu tuh jantung saya mau copot. Pasti Bu. Karena deg-degan takut makanannya kurang. Betul. Gitu terutama ya. Nah itu dari sudut saya nih, dari sudut catering. Tapi sebenarnya si pengantin maupun orang tua pengantin di atas panggung itu selalu memandang ke bawah, kurang nggak ya makanan buat tamu saya, kurang nggak ya gitu. Jadi yang saya lakukan adalah memang menjaga supaya kita semua tenang hati gitu loh. Nah tenang hati itu bisa didapatkan tentunya dengan data. Nggak bisa kita cuman berasumsi cukup tapi datanya nggak ada. Oke. Iya. Dan itu benar-benar jadi banyak kejadian yang akhirnya ngerem tamunya yang berarti yang circle ini saya nggak usah undang karena dengan mengundang circle yang ini aja udah masuk target 500 orang misalnya gitu. Kalau saya tambahin lagi teman SMA bisa-bisa 700, tambahin lagi teman SD bisa-bisa 800. Betul. Nah gitu. Jadi memang data itu sangat penting tuh. Jadi 80% pekerjaan wedding ada di situ kalau di catering, di data dulu. Baik, saya sangat merasakan sebuah emosional dalam sebuah acara pernikahan karena namanya, wow, saya mau nikah, saya mau mengundang semua orang-orang yang saya kenal. Pasti emosional seperti selalu ada ya Bu ya. Tapi kan ini bisa jadi bumerang balik, bisa menjadi bom waktu juga gitu Bu ya. Karena bisa dibilang nih Lovebirds ya, catering itu adalah salah satu budget yang bisa dibilang paling tinggi ya. Iya, 50% dari seluruh budget biasanya. Sekarang dari Bu Silvi sendiri Bu, baiknya seperti apa sih untuk mengundang tamu gitu loh Bu? Iya. Ya kalau baik lagi kalau misalnya Ibu bertanya kepada klien, ya saya sih ingin mengundang sebanyak-banyaknya Bu, biar mereka tuh tahu saya tuh menikah. Iya. Tapi kalau pandangan Ibu untuk sebuah acara, baik dalam sisi kenyamanan acara, baik kenyamanan dalam budgeting seperti itu bagaimana Bu? Jadi WO akan menghitung total budget, kemudian WO akan memberitahu catering bahwa budget untuk catering segini, jumlah orangnya segini, gitu. Jadi tugasnya catering memang nyukupin dengan jumlah uang yang segini, jumlah orangnya segini, ya dicukup-cukupin supaya nggak deg-degan gitu, nggak deg-degan kurang gitu caranya Mas. Untuk melihat ya kenyamanan itu sendiri seperti itu, karena memang ya emosional dari seorang yang mau bikin acara tuh ya itu ingin mengundang semuanya. Gampangnya nih Bu, misalkan nih saya mau nikah nih Bu, rumus terbaiknya tuh seperti apa sih Bu? Kita setelah mengetahui perilaku tamu, kita tuh bisa nebak sih sebenarnya dia bakal ketika datang ke pesta dia bakal makan 1 kali, dia bakal makan 2 kali, bakal makan 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Itu biasanya kelihatan dari tipe pestanya dulu. Kalau udah pestanya standing party, itu orang-orang itu pada umumnya hanya kuat makan 3 kali. Karena posisi badan yang berdiri itu dia gampangnya dia setelah makan siomay, kemudian makan sate ayam, terus makan kambing guling, udah tuh
udah merasa kenyang. Itu perilaku memang seperti itu, Bu. Iya, Itu oke sampai di dicoba aja, dicoba. Aku kadang sampai di nyuruh customer aku yang masa sih coba aja datang ke pesta atau pas test foodnya Naomi datang coba makan 3 udah kenyang pasti. ini survei memang udah dicoba. Udah Ada kelincahan cobaannya ya. Ya udah dicoba dan karena posisinya standing jadi orang itu kalau berdiri nggak kuat lama dia bakal akan makan porsi sedikit 3 suap udah pindah lagi. Misalnya dia makan siomay 3 suap udah, terus dia pindah lagi makan zupa sup 3 suap udah. Makanya zupa sup kan sering lebar tuh, sering Betul. nggak habis. Heeh. Ya karena berdiri, kecuali kita duduk ya. Beda ya dengan kita ngomong. Nah, kita berdiri dulu nih lovebirds. Ya. Oke. Terus dia makan sate ayam, dikasih 3 tusuk, kadang cuma dimakan 2, udah. Karena posisi berdiri itu sangat mempengaruhi fisiologis kita gitu. Oke, seru ya, seru. Nah, Nanti wajib. Kalau misalnya memang ya 90% lah yang klien Naomi tangani rata-rata minimal mereka makan 3 kali. Karena secara fisiologis kenyang, secara psikologis puas. Karena misalnya kita Mas Abu datang ke pesta terus makan kambing guling. Terus apalagi ya? Gitu. Terus udah makan sate ayam misalnya. Apalagi ya? Ada nggak ya es doger? Baru habis itu merasa puas. Gitu. Nah, itu biasanya kita bilang angka pada umumnya adalah orang 3 kali makan. Tapi bukan berarti 3 kali itu angka mati, enggak. Untuk pesta-pesta yang pejabat atau ekonominya lebih ke atas lagi, kadang-kadang mereka enggak makan. Atau makan cuma 1 kali, atau hanya ngobrol, atau hanya makan buah. Makanya di gedung-gedung yang kira-kira yang hadirnya lebih menengah ke atas, ya enggak dimakan biasanya. Baik. Udah kan? Udah mulai kebayang banget. Iya. Banget ini banget Pak Din. Kebayangnya lah misalnya ya kaum menengah lah pada umumnya lah ya itu 3 kali makannya berarti kalau Mas ngundang 500 orang gampangnya pas kepalanya udah dihitung tuh Mas orang tinggal dikali 3 aja 500 dikali 3 sama dengan 1.500 porsi. Nah 1.500 porsi itu kemudian dibagi ke dalam berbagai jenis makanan misalnya 300 porsi makanan A 300 porsi makanan B 300 porsi makanan C D dan E ada 5 nih. Oke, baik. Nah, cuman gini, kan tadi udah ngundang 500 orang nih. Kalau dibagi ke 5 titik makanan kan berarti 500 dibagi 5 sama dengan 100. Berarti akan ada 100 orang di tiap antrian. Dan itu terlalu banyak. Oke. Nah itu yang kemudian gak nyaman. Jadi kalau kita pesta itu jangan cuman menghitung jumlah porsinya, tapi kenyamanan antrian juga. Jadi baiknya itu angkanya itu jumlah orang dibagi titik makanan gak boleh lebih dari 60. Supaya antriannya gak lebih dari 15 orang di depan kita. Oke, baik. Jadi kalau 500 kira-kira jadi 10 titik lah. 10 titik makanan 500 dibagi 10 kan sama dengan 50 orang selama 2 jam. Betul. Jadi per 30 menit hanya sekitar 10 orang yang antri. Gitu. Itu yang sering orang miss. Jadi porsinya banyak tapi antriannya nggak dia perhatiin. Aku sih nggak sangat tidak yakin ya lovers tuh berpikir sampai sedetail ini ya. Nggak yakin karena nggak yakin lovers. Mungkin ya namanya juga klien berpikirnya ya udah Asal cukup aja. asal cukup aja. Oh, karena gini nanti ketika ya kalau aku termasuk orang yang kalau ketika datang ke pesta kawinan ngelihat mau makan siomay aja antrinya panjang banget ya pulang makan aja di rumah makan Padang misalnya. Akhirnya ya, Oke. sehingga target yang tadinya kita mau memuliakan tamu jadinya akhirnya mubazir atau terlalu berlebihan. Baik. Jadinya mubazir karena orang jadi malas antri. Oke, Tuh. baik. Bu, Ibu kan tadi sudah menyampaikan mengenai jika konsepnya adalah standing party. Nah, ini akan ada pertanyaan berikutnya nih dari Lovebirds. Iya. Bu Sylvie, Iya. saya itu rencananya acaranya itu ya family table aja nih, semuanya duduk. Iya. Nah, ini sudah dirumuskan juga, Bu. Iya. Kalau duduk ini makanannya lebih sedikit apa mungkin lebih banyak, Bu? Intinya sih ada appetizer, main course sama dessert itu dulu Oke. dibagi 3. Nah sekarang besarannya yang kemudian bisa lebih besar dibandingkan dengan standing. Jadi kalau orang duduk itu kan bisa lama gitu loh untuk menghabiskan sejumlah porsi. Misalnya gampangnya gini, lontong sama sate ayam. Kalau dia berdiri 3 sate Tadi kan. sama
3 potong lontong udah cukup. Ya. Tapi kalau duduk, Hah? mungkin dia punya kemampuan untuk makan sampai 6 tusuk sampai 10 potong lontong. Bisa dibilang kalau duduk itu daya untuk makan lebih besar. Lebih besar karena lebih rileks, ngobrol, ya lebih enak kan makan duduk di meja gitu, iya. Ini akan ada hitungannya nggak Bu? Kalau tadi kan Ibu bilang malah trennya kalau ngundang VIP malah terlihat nggak terlalu lama untuk duduk, malah mungkin makanan pun sedikit. Yes. Nah, tapi Kalau VIP yang di standing ya. kalau VIP yang duduk pun sama, beda. Kalau VIP yang duduk kan pestanya kan harus Karena kan- diikuti. Karena kan kebanyakan kalau VIP kan memang ada area khusus Bu. Berarti kan memang biasanya hampir semua pasti duduk. Kak, untuk VIP berapa misalkan mengundang untuk di area VIP? Iya. Oh iya, ini ada sekitar 20 VIP yang kami undang. Oke. Nah, berarti asumsinya adalah 20 orang itu akan datang, Iya. akan nanti hadir di area VIP. Iya. Nah, di saat itu biasanya pihak catering itu menyarankan, oke nanti kami sudah menyiapkan 50 packs untuk di area catering, di area VIP. Iya. Itu kalau untuk dari Ibu sendiri pengalaman ini, kalau seperti itu apakah memang oh iya 50 aja kayaknya udah cukup dan lain-lain itu bagaimana? Di VIP itu nggak pernah habis sih kalau yang saya temuin. Ya, ada bedanya ya standing sama duduk di konsep acaranya ya. Betul. Jadi kalau yang acaranya duduk dengan round table seperti nonton konser lah, kadang ada artisnya atau siapa bintang tamu, ya memang makanannya kan dianterin. Jadi bersamaan kan, mereka makan appetizer dulu, keluar. Habis itu baru satu orang penyanyi, misalnya Krisdayanti muncul nyanyi satu lagu, ganti kemudian dengan main core, terus udah kelar sambil nunggu Judika nyanyi, mereka makan appetizer kan gitu kalau yang duduk. Baik. Kalau duduk yang VIP yang Mas Abo tanyakan tadi, itu rata-rata orang kantoran atau bosnya di kantor duduk ya seperlunya aja sih makannya, nggak seperti yang duduk tadi memang akan makan. Oke, berarti memang tetap perhitungannya memang masih ada ya Bu ya di situ ya. Masih ada. Masih ada ya. Oke. Masih ada. Baik, Lovebirds, mungkin Lovebirds bertanya-tanya juga nih Bu mengenai kalau sekarang aku mau berbicara teknis dari Nomai Catering nih Bu. Aku pengen tahu dulu dong rasa dari Nomai Catering itu seperti apa. Nah, lalu juga aku pengen tahu dong standar-standar dari Nomai Catering itu seperti apa, boleh nggak Bu disampaikan? Misalkan contoh yang tadi kayak ada beberapa harus DP dulu kalau test food di sini nggak bisa asal test food gitu. Oh, Atau gimana? Atau mungkin Ibu punya acara khusus kalau untuk mau nyobain atau nyicipin gitu ya makanan khas dari Nomai Catering harus datang ke acara apa? Seperti apa? iya, kalau di Naomi Catering memang ada test food berkala ya, kita ngadain seminggu sekali lah. Itu biasanya di weekend. Tempatnya bisa berpindah-pindah, bisa di area yang berdekatan dengan acara wedding kita. Jadi kita bilangnya, ayo datang test food sekalian ngelihat real wedding. Oke, real wedding ya. Kemudian juga ada test food yang diselenggarakan nggak di real wedding, ada. Jadi tergantung sikon ya. Nah, untuk test food sendiri tidak dikenakan biaya. Tidak dikenakan biaya. Tidak dikenakan biaya, tidak harus DP. Karena gimana orang mau DP atau memilih Naomi kalau belum pernah nyobain? Ya kan, lucu kan kalau disuruh DP baru boleh nyobain. Loh kan nyobain dulu kali ya. Betul. Ya nyobain dulu, baru setelah cocok boleh kita transaksi gitu. Berapa kali boleh test food? Boleh berkali-kali. Gitu. Bener Bu ya. Bener. Ibu bisa berkali-kali ya. Bisa berkali-kali. Jadi biasanya kalau test food kita ngundang terus kita sebutin apa aja menunya hari itu. Jadi kalau di Naomi itu mereka akan datang untuk nyobain menu yang belum pernah dicoba biasanya. Kemudian menjelang hari H mereka udah punya list menu yang mereka suka. Misalnya mereka udah nyobain 30 masakan Naomi, Wow, 30 menu misalnya. Ya udah nanti pas hari H kan menjelang hari H mereka pilih di short, dipendekin lagi. Oh ternyata yang saya lebih suka yang ini, lebih suka yang ini, lebih suka yang ini gitu. Oke. Kan lucu ya, kadang ada pertanyaan, Bu enak nggak empal gentongnya? Ya kalau orang catering ditanya jawabnya pasti enak. Tapi kan lebih baik dia coba dulu gitu. Kalau tadi Ibu bilang enak nggak sih? Standar lidah setiap orang tuh kan beda-beda Bu. Ya benar. Betul ya. Tapi apa sih Bu yang membedakan atau yang membuat Naomi Catering ini ya kita tuh punya rasa tersendiri gitu loh. Oh ya. Gimana Bu? Kalau Naomi tuh kuat bumbunya ya, dengan budget middle lah istilahnya tuh. Jadi kalau
cerita dari teman-teman yang lain dengan budget yang 2 kali lipat, look yang sama, sama aja kok gitu. Rasa masakannya dengan biaya yang lebih terjangkau gitu. Betul. Jadi ya itu yang memang bisa dibilang the different taste ya dari Naomi Catering seperti itu. Iya, dengan budget yang terjangkau. Iya. Jelas kalau pakai Naomi. Bu, tapi selama ini ada nggak sih Bu, pernah nggak yang udah test food berkali-kali tapi Bu maaf saya nggak jadi gitu. Iya. Ada nggak sih Bu? Sering. Biasanya itu karena budget sih sebenarnya. Tetap karena ada juga yang di bawah kita ya. Ya dalam bisnis catering. Oh namanya juga bisnis ya Bu ya. Ya biasanya sih karena budget aja sih. Karena servisnya Naomi itu kan waktu di hari H ada checker yang menghitung orang yang masuk. Sehingga kita bisa mengambil action ketika ini ada kayaknya udah mau ngebludak nih. Jadi saya langsung ngurangin porsinya. Misalnya sate ayam 3 tusuk jadi 2, siomay dari 4 jadi 3 supaya cukup untuk tamu berikutnya gitu. Jadi semuanya kebagian seperti itu. Nah servisnya Naomi sih yang biasanya pada suka, tapi memang yang batal itu biasanya sih karena budget sih. Oke. Batal itu karena budget ya. Lagi hot banget nih Bu ya berita. Sebenarnya berita yang tidak terlalu mengenakan ya Bu ya. Tapi kenapa ingin dibahas karena memang ini sangkut pautnya dengan makanan juga gitu ya. Betul. Jadi kita bakal ada video reaction nih Bu ya. Iya. Jadi dalam sebuah acara tokoh masyarakat, pemerintahan juga. Karena konsepnya memang pesta rakyat seperti itu. Iya. Membludak dan akhirnya ya menimbulkan korban jiwa. Iya. Kita lihat videonya Bu. Awalnya sukacita, ujungnya berakhir duka. Pernikahan anak Deddy Mulyadi merenggut korban jiwa. Musibah tak terduga kembali terjadi di Jawa Barat. Pendopo Kabupaten Garut menjadi saksi bisu kejadian ini. Berawal ketika pesta pernikahan Maula Akbar, anak dari Kang Deddy Mulyadi mengadakan jajanan gratis untuk warga. Tidak disangka malah berakhir duka. Jumat pagi di tanggal 18 Juli, warga sudah memenuhi pelataran Pendopo Kabupaten Garut untuk bisa mendapatkan jajanan gratis. Terlihat banyak pedagang yang sedang menyiapkan makanan untuk segera dihidangkan. Pagi itu suasana masih terasa aman dan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menit demi menit berjalan, hal tak terduga ternyata sedang mengintai nyawa. Menjelang siang, terlihat kerumunan warga semakin memadati pelataran pendopo. Dan ketika pintu gerbang itu dibuka, satu persatu warga yang mulai lapar karena menunggu berebut masuk ke dalam. Dan musibah itu tidak bisa lagi dihindarkan. Pengantin udah ada di pelaminan. Ini hampir sama seperti ini. Iya. Karena tamu itu pasti akan berbaris, ya setelah itu akan naik ke pelaminan. Setelah ke pelaminan pasti ke area buffet. Nah, Iya. Bu, bagaimana melihat dari kejadian tersebut? Yang saya selalu katakan ya, setiap wedding ketika MC mengatakan silakan untuk menikmati hidangan, itu langsung kayak air bah yang tadinya nggak ada apa-apa, hening, tiba-tiba orang makan bruk, habis itu 1 jam kemudian bruk, hening lagi gitu. Jadi memang itu harus diantisipasi. Makanya kenapa saya memakai 2 parameter. Yang pertama adalah jumlah porsi yang cukup. Yang kedua ada indeks antrian. Jadi jumlah orang dibagi titik makanan. Kalau 1.000 orang, itu titik makanannya minimal harus 18. Karena 1.000 dibagi 18 itu di bawah 60 gitu. Supaya nggak antri. Nah, kalau kejadian yang tadi, kita nggak tahu ya orangnya berapa ya. Tapi harusnya kalau kira-kira 2.000 orang, ya berarti harusnya ada 36 titik makanan. Kalau orangnya 3.000, harusnya ada 54 titik makanan. Supaya orang yang datang itu kemudian bisa terakomodir dengan cepat. Gitu sih. Kalau enggak kan akan jadi antrian ngebludak kan kayak gitu. Iya. Target memuliakan tamunya jadi Nah itu kan balik lagi ke misalnya saya nyediain kok 18 titik makanan gitu dengan jumlah masing-masing 1.000 porsi misalnya. Cukup kan buat 3.000 orang misalnya. Ya cukup, tapi kalau antrian gak masuk akal gitu ya akan terjadi seperti itu. Oke, Iya. baik. Ya semoga kejadian tersebut tidak terjadi lagi ya Bu ya. Dan ya tidak terjadi di acara pernikahan lovers juga seperti Ya itu. makanya luas ruangan juga sangat mempengaruhi. Tuh ya, jadi ini sangat penting sekali. Sangat penting. Kita kalau udah ngundang 1.000 misalnya, berarti harus kira-kira 20 kali 20, tempat acaranya 20 meter kali 20 meter.
Kalau tadi saya nggak tahu tuh di video reaction luas Kan ruangannya. di area luar Ya, kan. area terbuka tapi Benar, berapa no. meter? Berapa meter juga harus Betul, kita, betul. iya. Dan memang itu dari namanya juga pesta rakyat, itu rakyat mau masuk semua ke area acara kan. Yes, semoga itu tidak terjadi lagi ya Lovebirds, dan apalagi kalau di acara kamu seperti itu. Ngomong-ngomong mengenai tadi juga Ibu bilang dari baby boomers, Gen X, lalu juga milenial, Gen Z dan juga lainnya ya. Kalau tren-tren makanan tuh ada nggak sih? Ya sama sih seperti tren makanan yang terjadi di luar, lebih banyak Korea kan sekarang. Oh, anyong-anyong ya. Iya. Terus, Baik. iya memang kalau di Naomi kita selalu punya menu baru setiap bulannya. Ngambil dari mana ya? Ngambil dari yang tren terbaru. Oke. Seperti itu. Contoh kalau sekarang apa nih Bu yang tren? Es kopi susu udah pasti. Oh, ada Bu. Ada. Makanan-makanan Korea Ada juga. ada. Oke. Gitu. Terus yang terbaru sih menu-menu tematik ya. Oke, baik. Tematik tuh dari daerah, misalnya nasi Bali, Hmm. nasi kapau, dari berbagai daerah deh, ada Manado segala macam. Nah, karena dia membuat pestanya lebih meriah, karena misalnya waiter-waiter yang ngelayaninnya pakai baju Bali. Oh, maksudnya para kru dari Naomi ini menyesuaikan juga Bu? Iya. Jadi misalnya sosok iya? Betawi, ya dia pakai baju Betawi. Ih, keren banget. Bukan MC aja loh yang kayak gitu. Ya. Nah, nasi kapau ya pakai baju Padang. Manado ya pakai baju Bodo ya, seperti itu. Jadi pestanya lebih menarik, lebih meriah dengan dekorasinya juga. Jadi kalau kita nasi gudeg tuh gak pernah di atas, nasi gudeg tuh di bawah lesehan yang kayak bombo gudeg yang jualan di Jogja ya, seperti itu dengan baju Jawa seperti itu. Konsep dari setiap klien pun ini diperhatikan ya Bu ya? Iya, karena saya juga pengen sih orang pesta tuh punya tema sih sebenarnya, karena pesta Baik. tidak bertema itu nggak seru ya. Misalnya pelaminannya udah padang gitu ya, terus makanannya Ya udah kayak gitu aja biasa gitu. menurut saya sih makanannya harusnya nyambung ya. Hmm. Nyambung, ada nasi kapaunya, ada sate padangnya, Oke. ada ya seru lah bertema. Jadi misalkan kayak pernikahannya ada Padang ya, semuanya pakai baju-baju Padang gitu ya. Iya. Udah serasa kayak di rumah. Ya, aku pernah pesta Padang, udah pernah. Kemudian pesta Toraja, dengan menu-menu Toraja, udah pernah. Pernah juga pesta Jawa Timuran. Jadi semua menunya menu Jawa Timur. By the way, itu kan tadi kita nyebutin untuk tradisi Indonesia semua gitu. Iya. Kalau untuk yang luar negeri Bu ya, kayak Korea, mungkin Jepang, pernah dapat klien-klien dari ini Bu, yang mungkin ya menikah dengan orang luar seperti Iya, itu, Bu. mix. Ada internasional lah ya. Iya, waktu itu orang Inggris ya. Dapat orang Bogor gitu. Masih fusion aja sih kalau itu. Tetap kan tamunya tamu Indonesia ya. Betul. Jadi Oh, lidahnya baik, ya. lidah Oh, Indonesia. Oke, tapi gini Bu, ada nggak sih Bu requestan khusus klien yang luar negeri ya, maksudnya memang dapat orang Bule. lah ya kayak gitu. Ada nggak sih Bu requestan khusus makanan yang aku nih nikah sama orang luar lah, entah dari Korea, Jepang, Rusia, Amerika. Ada makanan khusus yang memang pernah di request dan Ibu, ini makanan apa ya gitu? Iya. Ada sih Bu? Iya, justru mereka mah menurut saya lebih sederhana ya. Oh oke, malah bisa. Iya, cake pengantennya. Kalau kita kan cake penganten tuh 5 tingkat atau 6 tingkat gitu ya, dengan kehebohannya gitu. Justru mereka mau senangnya raw cake namanya. Jadi nggak di finishing. Jadi cake-nya tuh ya udah 1 atau 2 tingkat, terus nggak ada finishing Betul. apapun, raw gitu. Kayak kemarin aja Oke. Alisa sama Al Al kan cake pengantennya udah gitu aja kan. tabur gula ya, itu nih strawberry. Iya, seperti itu, sederhana sih kalau mereka. Tapi memang Mereka kaget loh ngelihat orang Indo kawinnya kayak begini. Orang mereka kawin 15 orang kok biasanya di restoran tapi kalau yang 500. Nah, aja itu dia. gitu. Tapi memang benar ya Bu ya, maksudnya melihat dari beberapa pengalaman membawakan acara yang lintas etnik seperti itu, yang memang misalkan cowoknya atau ceweknya memang orang luar, memang ternyata tradisi pernikahan di luar negeri itu memang sesimpel itu. Iya, makanya salah satu kenapa catering aku agak bawel ya, pengen lihat dulu karakteristik tamunya segala macam, karena kita itu waste makanan nomor 1 di dunia. Oh gitu. Iya. West yang mubazir gitu maksudnya. Mubazir. Oke. Salah satunya adalah perilaku mengorder makanan yang tidak sesuai dengan keinginan orang yang mau makan. Ngebungkusin sisa makanan tuh banyak
banget, nggak tahu diapain juga ya kadang ya. Karena ya kadang-kadang makanan yang memang sudah ada di pesta lalu juga mungkin berlebihan dibawa ke rumah juga itu juga bakal banyak sebenarnya. Liar deh gitu. Liar. Kasih tetangga, kasih ini, Nah, itu kan, paling gitu sih. benar. Bu, dalam sebuah kegiatan wedding expo ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang Ibu buat, pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh klien, kalau saya sih berpikir pasti akan langsung bertanya, di sini menu makanannya ada apa aja, makanannya enak apa enggak? Kalau dari Ibu sendiri, itu benar nggak sih Bu pertanyaan seperti itu? Iya, memang itu standar pertanyaan customer pertama kali ketemu seperti itu. Oke, Terus biasanya saya minta mereka mencicipi dulu, baik. apakah rasanya masuk gitu. Karena paling utama kan bagi customer adalah rasanya enak dulu. Baik. Iya, kemudian setelah itu saya kasih buku menu yang 32 halaman. Wow. Iya, sampai bingung bacanya biasanya ini banyak banget menunya. Ya soal menu sih nggak usah khawatir ya. Buku menunya aja 32 halaman gitu. Banyak banget. Kemudian biasanya saya akan tanyakan balik juga seperti berapa sih jumlah orang yang datang. Oh. Iya, sama budgetnya berapa. Karena menu juga sangat ditentukan oleh hal tersebut. Misalnya budget 50 juta misalnya katakanlah untuk 500 orang. Ya tentunya kita akan fokus pada menu-menu seperti sate ayam, siomay, bawang malang seperti itu. Tapi kalau dia bilang, saya punya uangnya 100 juta nih untuk 500 orang, ya kita bisa lebih mewah seperti ada kambing guling, ada zupasum, ada salmon, ada beef wellington seperti itu. Jadi memang kalau menu sih balik dulu berapa budgetnya, karena bagi kami catering yang paling penting volume dulu. Volume dulu aman, jangan sampai kurang baru bicara tentang menu-menu yang lebih mahal atau lebih sophisticated lah gitu. Berikutnya nih Bu Silvi, namanya juga acara pernikahan, setiap lovebird kan punya konsepnya sendiri-sendiri kan. Ada yang memang sudah direncanakan, aku pengen nikahannya di indoor, di ballroom gedung. Tapi ada juga yang lovebirds yang ingin pernikahannya di outdoor ya, wedding garden seperti itu. Itu penanganannya sama apa beda Bu? Oh beda dong. Baik, seperti apa Bu? Jelas beda. Jadi biasanya pertanyaan aku sih outdoornya pagi atau malam seperti itu. Karena kalau di indoor sih relatif aman ya, makanannya semuanya bisa dinikmati dengan suhu yang stabil. Tapi kalau udah outdoor itu kan sangat terpengaruh oleh suhu dari luar ya. Iya. Betul. Jadi misalnya siang hari ya udah berarti lebih banyak makanan yang menyegarkan kayak es krim, ya seperti itu. Kalau misalnya malam hari lebih banyak bakar-bakaran, barbekyuan. Kita sesuaikan sama iklim Betul. yang sedang terjadi gitu. Baik, jadi memang dilihat dulu ya, kalau di indoor itu memang dilihat dari area suhu juga seperti itu. Suhu sangat mempengaruhi Makanan. selera, iya. Oh. Misalnya Mas Abo panas-panas terus disuruh makan soto Tambah panas. tambah panas. Betul ya. Saya kan akan memilih makanan-makanan yang dingin ya seperti itu. Nah, terus kalau untuk mengenai karakter kan, kalau tadi memang ini luar biasa loh, berarti memang Naomi Catering ini selain melihat jumlah tapi melihat karakter dan setiap kepala dari lovebirds undang ya. Iya benar. Kalau untuk wedding pagi misalkan sama wedding malam, karakter tamu undangan makan tuh sama nggak sih Bu? Beda sih. Beda. Jadi orang mungkin kapasitas lambungnya akan lebih kecil Oke, kalau baik. malam ya. Oh gitu ya? Iya. Oh. Barusan wedding ya, kan ngelihat dulu tuh data tamu yang hadir ya dari Google Sheet atau Excel gitu. Saya lihat, oh ini sih nggak usah ada buffet sama sekali. Gitu. Iya, karena nggak akan kemakan. Ngelihat, oh ini banyak cewek nih. 80% cewek. Oh kalau cewek sih nggak akan makan buffet, mereka akan makan cimi-cimi sedikit-sedikit, nyobain segala macam. Tapi kan yang pesta nggak yakin ya. Mbak ada buffetnya deh, berapa ya kata dia, 150 porsi aja. Bayangin ada buffet cuma 150 porsi, orangnya 600 gitu. Kan terus saya bilang udah nggak apa-apa 150 pasti cukup. Terus pas hari H ya masih bersisa juga. Ternyata seperti itu. Iya, karena orang malam hari dengan karakter tamunya dia
itu nggak akan makan itu gitu. Jadi Oke. emang kita harus baca data. Harus baca data. Iya, Bener ya, penting betul. banget berarti. Nggak asal di malam hari nanti tamu misalkan ada 200, udah ibu siapin aja, ternyata nggak bisa kayak gitu. Harus Nggak dilihat bisa. laki-laki berapa, perempuan berapa. Iya. Ternyata memang bener ya. Iya. Kalau mayoritas perempuan Iya. semua ya mungkin pola makannya juga berbeda dengan laki-laki. Beda. Perempuan tuh masih mau ngantri, masih mau nyobain ini itu. Oh. Kalau laki-laki enggak. Mm. Ya mereka biasanya udah sekali makan pengen kenyang, udah gitu. Dan laki-lakinya juga ada umurnya ya. Laki-laki umur berapa, kayak gitu-gitu Hmm. mempengaruhi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai intimate wedding, Bu. Kalau tadi kan wedding outdoor, wedding indoor. Nah, kalau untuk wedding intimate, apakah juga konsepnya berbeda, Bu, untuk makanan? Jadi kalau wedding intimate itu biasanya jumlah yang hadir itu di bawah 200. Oke. Oke. Siapa yang hadir? Pertanyaan kan itu. Yang hadir biasanya keluarga inti, benar-benar inti. Namanya intimate ya. Iya, biasanya kalau di Indo itu keluarga inti cewek tuh 100, keluarga inti cowok 100 misalnya. Jadi 200 itu pasti hadir semua biasanya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh mereka ketika hadir? Mereka akan hadir dari awal Iya, benar. sampai tutup resepsi, nggak akan pernah ada yang pulang. Jadi Oh iya, benar. jadi orang yang sama akan stay terus. Sampai akhir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan ketika stay terus-terusan? Mereka kan makan berkali-kali. Oke, benar Ya, juga ya. jadi Betul. kalau dia makan berkali-kali, apa yang harus kita sediakan? Yaitu porsi-porsi kecil yang bisa dimakan berkali-kali. Tapi berbeda jenisnya. Misalnya di pagi hari mereka makan lontong cap gomeh misalnya. Ketika resepsi, karena resepsinya 2 jam panjang, orangnya sama, ya mereka cuma makan pempek sekali, makan siomay sekali, makan sate ayam sekali. Kalau udah intimate kita dan orangnya akan stay terus-terusan, kita harus menyediakan makanan-makanan yang mereka bisa makan berkali-kali. Jadi kita nggak bisa tuh cuman ya udah buffet doang, nggak bisa karena waktu yang mereka stay itu panjang. Kita makan buffet sekali terus 2 jam bengong ngeliatin pengantin nggak mungkin kan? Benar, Ya benar. pasti sambil makan. Jadi walaupun ini intimate, tamu nggak terlalu banyak, tapi tetap kita mengedepankan kualitas dan juga tadi yang Ibu sampaikan ya, Iya, melayani sekali seperti itu. harus begitu. Betul, Karena nanti mereka bengong ngapain ya gitu kan? Selama 20 tahun nih Bu, berkecimpung di dunia industri pernikahan, Iya. khususnya catering, pernah nggak sih dapat pengalaman yang wah ini sih gila banget, nggak pernah terlupakan? Banyak ya, tapi ada satu kejadian yang seru banget. Apa Bu? Waktu itu jam 12 malam ditelepon sama Mas Basit MC. Mbak ada di mana? Di rumah. Jam 12 malam lah ya. Besok mau ada wedding juga. Ke gedung ini dulu gitu. Sekarang ngapain ya disuruh datang? Iya, Oke, jam baik. 12 malam. Terus kenapa sih? Oh itu kayaknya kabur deh paketnya gitu yang jual paket. Oke, Ya udah. WO nakal Bu. WO nakal. Terus pas datang ke sana belum ada settingan sama sekali, baik catering, dekor dan segala macam, kosong. Padahal normalnya harusnya udah ada dekorat kelar. minimal betul. Udah kelar lah, catering udah kelar, dekor berjalan gitu. Iya, ternyata belum ada settingan sama sekali. Terus akhirnya ya karena kita mah orang wedding deket-deketan ya, saya deket lah secara personil. Cari tahu ternyata udah ditahan polisi karena dia hari itu nipu 3 gedung. Oke. Ya udah akhirnya saya bilang sama ibunya yang punya hajat, gimana Bu? Ini yang jelas ibu tertipu dalam hal ini karena saya udah kontak-kontak temen wedding lain, ternyata memang dia menipu hari itu 3 tempat. Waduh. Ini mau kita bantu backup atau ibu batalin acara resepsinya? Kan itu tinggal 6 jam lagi ya. Najat Bu. 12 malam. Yes, benar. Iya kan kita kan beres-beres jam 7 lah biasanya. Dari- MC juga jam 7 Yep. udah cek sound kan. Heeh. Mm-mm. Ibu menyanggupi Bu. Iya 6-7 jam. Terus dia bilang, iya mau deh tolong dibantu berapa pack? 1.200 waktu itu. 1.200 dalam 6 jam Bu. Dalam 6 Ibu jam. menyanggupi itu Bu. Menyanggupi. Karena memang salah satu yang saya sering ajak customer adalah kitchen tour. Oke. Jadi mungkin tahu ya bahwa kitchennya Naomi itu memang mumpuni gitu untuk packs-packs besar. Kita langsung kerjakan waktu itu, dapat buffet dan 6 gubukan. Gak banyak lah gubukannya yang harusnya mungkin 10 lebih ya, tapi karena waktunya mepet gak bisa. Tapi itu benar-benar kita nyari dekor, nyari teman-teman yang lain yang sanggup ngerjain dalam waktu 6 jam. Alhamdulillahnya sih tangan Tuhan ya, bisa selesai semua dan gak kelihatan kalau itu habis kena tipu atau gimana, ada plenyot-plenyot atau apa gitu aja, enggak perfect sih tuh. Wow. Iya.
Ini sih memang bener luar biasa banget ya. Baik lagi, kalau tadi saya sebut jangan sampai kena ya WO ya seperti ini. Untungnya ada Naomi Catering ya. Dan untuk yang terakhir nih Bu Sylvie, sebelum kita berpamitan, Ya. tolong dikasih tips ya kepada para lovebirds untuk memilih catering yang baik. Sebagai penutup ya, jangan telan bulat-bulat paket catering yang sudah ditentukan menu dan porsinya. Karena kita punya target memuliakan tamu nih, Wow. yaitu makanannya harus cukup dan antriannya harus wajar. Gitu Mas Abo. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Bu Sylvie dari Naomi Catering. Terima kasih. Pokoknya udah datang, semoga juga ini bisa menjadi sebuah insight yang baik untuk para lovebirds yang akan menikah tentunya. Oke, lovebirds, itulah dia podcast kita di edisi kali ini. Semoga apapun yang kita sampaikan bisa menjadi sebuah yang manfaat banget buat lovebirds semua. Terima kasih banyak untuk Naomi Catering, terima kasih banyak untuk Al Studio, saya Abu Priyatna. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Wedding Podcast.